Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Kamu pernah apa ya? Dalam kisah cintamu, kamu pernah dihadirkan dalam situasi terparty dengan seseorang ya. Ya, mungkin ini dengan pasanganmu. Aduh, terbalik. Ya, dengan pasanganmu atau bisa jadi sekarang kamu sudah tidak bersama orang itu lagi. Karena di sini aku lihat kamu sudah happy single ya. Ada situasi mungkin terparty itu terjadi berulang kali. Ya, berulang kali. Karena di sini ada hammer. Jadi dia itu orang yang gampang banget tergoda ya oleh lawan jenis ya, dan selalu selingkuhin kamu, selalu menghadirkan terparty dengan kamu. Nah, ini nggak cuma sekali dua kali, ternyata berulang kali. Ya, maka dari itu sekarang kamu lebih memilih untuk fokus pada dirimu sendiri, fokus pada pekerjaanmu, fokus pada healing, pada waktumu untuk healing ya. Pokoknya intinya dengan dirimu sendiri aja saat ini. Kamu lebih memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri, happy single, happy dengan teman-teman. Terus itu pokoknya saatnya dimana kamu sekarang memilih untuk having fun. Ya, kamu tidak mau lagi mikirin tentang dia, kamu nggak mau mikirin lagi masalah antara kamu dengan dia selingkuh atau dia apa mau jungkir balik juga masa bodoh. Sekarang aku lihat seperti itu. Kamu lebih memilih untuk happy single sendirian aja gitu ya. Nah, aku lihat dia nampaknya akan menghubungi kamu lagi. Ya, sayangnya di sini dia akan mengganggu ketenanganmu, mengganggu kesenanganmu, ya. Kenapa? Karena dia akan menghubungi kamu lagi. Dia akan mengatakan bahwa dia sebenarnya masih cinta sama kamu. Selama kalian berpisah, kemudian dia melihat sekarang kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu ingin tahu keadaan kamu terus, ya. Jadi walaupun berpisah seperti ini, dia selalu ingin tahu keadaan kamu gitu. Jadi kayak percuma aja gitu berpisah dengan kamu bagi dia gitu ya. Karena dia selalu tertujunya ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Dia tahu bahwa saat ini kamu memilih untuk hidup yang stabil aja deh gitu ya, stabil aja. Sehingga dia pun berpikir bahwa memang kamu itu pengennya maunya yang jelas-jelas aja, yang punya hubungan yang ada perkembangannya, punya hubungan yang stabil, sehingga ketika dia ingin menghubungi kamu atau ingin kembali lagi dengan kamu, dia tersadarkan, dia sadar bahwa kamu itu mengharapkan kestabilan dalam hubungan. Maka dari itu sebelum dia datang, maka dia akan stabil dulu, mencoba untuk stabil dalam hidup, mungkin dari karir, keuangan, dari perasaan, hatinya mau ke siapa, dia mantapkan dan yakinkan dulu bahwa memang kamu yang mau dia ingin, yang dia inginkan kayak gitu ya, meyakinkan diri dan tidak mau lagi bermain hati di luar sana seperti itu. Dia harus meyakinkan hati dia dan diri dia dulu bahwa kalau mau sama kamu berarti dia harus yakin dulu bahwa memang kamulah orang yang dia tuju, yang dia inginkan seperti itu ya. Jadi saat ini kayak dia mencoba untuk menyadarkan diri sendiri sih lebih tepatnya ya, bahwa kamu itu sekarang udah beda, kamu itu sekarang nggak seperti dulu lagi yang gampang dipermainkan, gampang apa ya, gampang apa sih sebutannya tuh, kayak pokoknya kayak engge-engge aja gitu loh. Selama ini kan kamu engge-engge aja, apa yang dia mau kamu turutin, kamu mau A ya, dia mau A ya kamu harus A, kayak gitu loh. Nah sekarang kamu tidak seperti itu, kamu menunjukkan powermu. Aku maunya hidupku bahagia, kalau kamu nggak bisa memberikanku kebahagiaan ya ngapain aku sama kamu. Nah itu yang sekarang kamu pikirkan, dan itu yang sekarang dia tahu gitu, bahwa sekarang kamu berani untuk having fun sendiri gitu loh. Kamu berani untuk mengambil kendali atas dirimu, bahkan kamu lebih bahagia tanpa dia gitu ya. Jadi dia merasa kayak
apa ya, cemburu dengan kamu yang lebih merasa bahagia tanpa dia gitu loh. Dan dari situlah dia tersadarkan, oh berarti kamu itu nggak seperti dulu lagi, atau kamu itu ternyata sekarang sudah berani untuk mengatakan tidak terhadap dia gitu ya. Kamu mengatakan tidak untuk tidak mengikuti apa maunya dia lagi, seperti itu. Oke. Kemudian three of one. Apalagi di sini kan kalau aku lihat tuh hubungan kalian itu selama ini tuh jarang sekali ada komunikasi, kurang banget komunikasinya ya. Aku lihat di sini komunikasi itu kurang banget. Terus itu juga bahkan mungkin sulit untuk mengakui perasaan gini. Dia itu selama ini sulit mengakui perasaan dia ke kamu, bahwa sebenarnya dia tuh bucin sama kamu, bahwa sebenarnya dia tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, tapi selalu dia tutup-tutupi, dia nggak pernah jujur dengan perasaan dia ke kamu. Udah nggak pernah jujur, terus juga malah dia di sini menghadirkan pengganggu di hubungan kalian. Dia menghadirkan pasangan lain di hubungan ini, sehingga saat ini tuh dia itu bingung harus bagaimana ya. Apalagi kan di sini kalau aku lihat sebenarnya tuh dia itu memiliki suatu kesulitan ya. Nah dia juga kadang masih suka nutup-nutupin kesulitan dia itu apa sama kamu. Dia sering merahasiakan banyak hal sama kamu. Kenapa dia merahasiakan itu? Karena gini, dia tuh takut kalau misalkan dia jujur sama kamu, dia terbuka tentang kesulitan dia takut kamu bakalan kesel sama dia atau ilfeel sama dia, atau ya punya perspektif negatif lah terhadap dia gitu. Makanya di sini dia banyak menutup-nutupi sesuatu dari dia, bahkan perasaan dia pun dia tutup-tutupi. Banyak sekali miskomunikasi dan kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian ya, yang mana ini tidak kalian pernah bicarakan tentang apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Sebaliknya pun gitu, dia pun tidak pernah membicarakan apa yang kamu suka dan apa yang dia suka ataupun apa yang tidak dia suka. Tapi kayaknya lebih ke dia sih, dia menutupi apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka, sehingga di sini sering timbul miskomunikasi atau kesalahpahaman ya. Kemudian mungkin dulu dia itu orang yang memang sangat percaya diri banget ya dengan diri dia. Kenapa? Karena ketika dia ada di halayak ramai atau ya pokoknya di lingkungan dia lah ya, di masyarakat, ternyata orang-orang itu banyak yang tertarik sama dia. Dia itu menjadi pusat perhatian mungkin, atau dia itu dipandang orang-orang itu orang yang baik gitu ya. Pokoknya jadi pusat perhatian atau orang yang dihormati, orang yang kagumi oleh lingkungannya, sehingga di sini dia merasa percaya diri banget, besar kepala lah bisa dibilang gitu ya. Dan apalagi kan kalau aku lihat di sini orangnya itu memang orangnya ramah ya, ramah, kalau ngomong tuh lemah lembut, sopan kayak gitu ya, sehingga di mata orang dia ini orang baik-baik, di mata orang dia ini orang yang menarik, orang yang ya pantas lah untuk di judge baik gitulah ya, orang yang dianggap baik seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini tuh dia selain bersikap ramah sama orang lain, dia ini juga kan menarik ya di mata orang lain. Terus itu orang yang percaya diri tentang tentang rasa aman, atau gini, lebih ke seseorang gini, gimana sih, kalau misalkan dia suka sama seseorang gitu ya, dia akan lebih percaya diri ngungkapinnya kayak gitu, dan dia tidak mau mendengarkan omongan orang lain, karena menurut dia di pandangan masyarakat dia itu orang yang baik gitu loh. Jadi kalau misalkan dia suka sama seseorang, pasti orang itu akan menerima dia. Nah itu rasa percaya diri itu yang membuat dia merasa besar kepala dan egois, narsis seperti itu ya. Karena di lingkungan dia mungkin dia itu dipandang orang itu orang yang baik, orang yang ramah, sopan, sehingga kalau misalkan dia suka sama seseorang,
ya dia yakin pasti dia akan diterima sama orang itu, dan orang-orang di sekelilingnya pun pasti akan merasa iri gitu ya, dan pasti juga akan sah-sah saja gitu menerima kelakuan dia. Dan kalaupun misalkan nih ada yang komen bahwa misalkan eh, dia nggak pantas gitu sama orang itu, dia pun nggak peduli gitu loh. Karena menurut dia, satu orang yang komen bahwa dia nggak pantas dengan orang lain, orang yang dia sukai, toh orang di luar sana juga melihat dia menarik gitu. Jadi dia tidak peduli dengan omongan-omongan orang yang menganggap jelek dia gitu. Karena menurut dia, orang di luar sana itu lebih banyak yang suka sama dia, yang tertarik sama dia. Jadi untuk satu orang yang ngomong dia nggak pantas, dia jelek, dia buruk atau apa, dia nggak peduli gitu loh. Ya, karena udah besar udah kayak star syndrome gitu deh. Ya, orangnya star syndrome gitu. Jadi kalau udah ngerasa apa ya, dia dipandang baik sama orang itu udah besar kepala gitu, kalau aku lihat ya. Walaupun yang komen itu orang-orang terdekat dia nggak peduli gitu. Kalau dia udah suka sama orang A, maka dia akan utarakan ke orang A itu. Dia nggak segan-segan apa itu, em, mengutarakan ya, mengutarakan atau meminta apa sih bahasanya ya, kalau aku lihat itu ya, mendapatkan perhatian dari orang yang dia suka, atau meminta timbal balik dari rasa cinta, rasa suka dia sama orang itu gitu. Karena itu ya, kalau aku lihat di sini dia tuh kayak nggak masalah bagi bagi dia jika seseorang tidak menyetujui apa yang uh, dia mau, karena memang orangnya percaya diri banget kalau aku lihat di sini ya. Jadi dulu seperti itu dia, sifatnya orangnya terlalu percaya diri banget. Terus itu jadi dia nggak peduli gitu dengan komentar-komentar orang-orang ya, apalagi dia sampai harus merubah cara atau hidup dia, cara pandang atau hidup dia cuman gara-gara harus menyesuaikan dengan keinginan orang lain kayak gitu. Emang iya sih, memang itu bagus. Cuman kan ini terlalu jadi kelihatannya terlalu narsis ya. Terlalu star syndrome lah intinya seperti itu. Nah, ketika dia ketemu sosok kamu di waktu itu ya, di awal-awal dia ketemu kamu, ternyata dia sadar, oh ternyata kamu ada loh sosok seseorang yang lebih dari dia gitu loh. Maksudnya gini, Queen lagi, the Empress itu orang yang sangat orang yang sangat membumi. Jadi orang yang sederhana, aku lihat di sini ya. Kamu tuh orang yang sederhana, orang yang sangat membumi. Terus itu aman dalam hidup, nggak neko-neko, nggak banyak ene-ono, nggak. Kamu itu pokoknya terhubung dengan alam, dengan dirimu sendiri, dengan di dalam tingkatan hidupmu sendiri gitu. Jadi kami tuh kayak lebih ke apa ya, lebih terhubung dengan spiritual dirimu sendiri gitu loh. Paham ya? Jadi kayak kamu itu lebih mengenal dirimu sendiri gitu loh. Ya, lebih dekat dengan apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau, tapi dengan kerendahan hati gitu loh. Kamu nggak banyak bertingkah, kamu nggak percaya diri ya, of course percaya diri, tapi nggak star syndrome gitu juga gitu loh ya. eh Gimana ya harus ngejelasinnya ya, intinya udah deh, kamu sederhana lah seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu itu orangnya sederhana. eh Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu orang yang bisa selalu memberi dan menerima cinta yang pada umumnya orang-orang itu memang pantas untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu udah cinta sama orang ya, kamu akan memberikan sesuai dengan apa yang kata hatimu itu inginkan gitu ya. Kalau suka sama orang ya sesuai dengan pada umumnya orang-orang melakukan ya, pasti penuh dengan kasih sayang, pasti penuh dengan perhatian, dengan tulus, tanpa kenaifan. eh, Gimana caranya dia harus bisa merasakan cintanya kita ke dia gitu kan, pastinya gitu. Nah, sehingga orang itu pun bisa ada take and give ke kita
Nah, sedangkan dia ketika kamu menunjukkan cintamu ke dia selama ini, ya karena orangnya narsis, star syndrome ya. Jadi ya dia maunya selalu disanjung ya. Ketika dia sudah suka sama kamu, nunjukin, oh ya aku punya rasa suka sama kamu gitu ya. Tapi dia nggak, karena dia star syndrome, dia pengennya selalu dipuja-puja, akhirnya nggak ada timbal balik dari dia. Mau setulus apapun kamu, ya karena dia star syndrome, ya dia merasa bangga aja gitu disukain sama kamu, dipuja-puja oleh kamu, diperhatikan dengan tulus oleh kamu, kayak gitu ya. Nah, ketika dia melihat sisi kamu dengan tulus, benar-benar apa ya, inilah sosok seorang yang arti dari seseorang yang mencintai orang yang memang benar-benar dia cintai gitu ya. Jadi dia belajar dari kamu. Oh, ternyata gitu ya. Kalau orang yang mencintai itu pasti akan tulus. Harusnya dia tidak naif, harusnya tidak egois dengan orang yang dia cintai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kamu pun tahu kalau dia itu sebenarnya suka sama kamu, tapi karena dia orangnya naif ya, jadi dia manipulatif. Sehingga kayak pura-pura nggak suka sama kamu atau pengennya dikejar-kejar gitu. Cuman ya tetap bersikap ramah sama kamu. Gitu. Paham nggak sih? Ya. Jadi tetap dia bersikap ramah ya, karena sebenarnya dia pun dalam hati tertarik sama kamu. Dia nggak mau kalau kamu itu lari dari dia atau pergi dari dia. Makanya dia tetap bersikap ramah, bersikap sopan, memperhatikan kamu walaupun tidak selayaknya seperti orang yang seharusnya memperlakukan pasangannya dengan baik gitu loh. Ya, dengan cara manipulatifnya dia bagaimana, intinya sok jual mahal lah kayak gitu ya. Sok jual mahal, pengennya dikejar-kejar gitu. Nah, sedangkan kamu sebaliknya, kamu mah memang benar-benar tulus ngasih perhatian ke dia. Ya selayaknya orang-orang di luar sana menunjukkan rasa cintanya ke orang yang memang dia cintai gitu loh. Seperti selayaknya orang-orang lah ya pada umumnya kayak gitu kalau misalkan jatuh cinta. Nah, bahkan di sini aku lihat kamu itu selalu penuh kasih sayang sama dia, selalu perhatian sama dia. Terus itu juga memang aku lihat di sini ada ikatan, ada gini ya. Kamu dengan dia itu kamu dengan dia itu terhubung secara jiwa dan batin gitu ya. Jadi kamu pun menyadari bahwa apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hati, dan kamu pun menyadari bahwa kamu gak perlu takut untuk menuntut cinta atau dukungan dari orang yang kamu cintai, karena yaitu kamu itu punya ketautan gitu loh, apa sih namanya, keterikatan, keterhubungan antara kamu dengan dia. Jadi sebenarnya kamu itu tahu bahwa dia itu suka sama kamu, cuman karena dia manipulatif, jadi seolah-olah dia kayak cuek, nggak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya kamu tahu dia itu suka sama kamu gitu ya. Akhirnya karena kamu tahu bahwa sebenarnya kita ini sama-sama suka, jadi kamu ya benar-benar tulus lah ngasih perhatian ke dia, tulus cinta sama dia, memperlakukan dia dengan baik seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu memang nggak naif ya, kamu memang bisa dibilang kayak terlalu polos lah ya, terlalu polos gitu ya, tulus banget sama dia. Cuman karena dianya aja yang bertingkah gitu kalau aku lihat di sini. Nah, terus itu juga aku lihat di sini kamu tidak takut menunjukkan emosinya kamu, karena kamu memang memiliki kepribadian yang pengasuh ya, benar-benar sayang gitu loh, bisa mengayomi dia, bisa menunjukkan, membimbing. Nah, intinya pengasuh lah ya, layaknya kayak mengasuh seorang anak. Nah, kayak gitu, penuh dengan kasih sayang kayak gitu kan. Jadi kamu nggak takut untuk menunjukkan emosimu, karena kamu pun tahu bahwa aku itu cinta sama kamu. Aku maunya kamu itu tetap berjalan pada jalan yang benar. Jadi kalau misalkan dia melakukan suatu kesalahan, ya kamu berani untuk marah sama dia. Kalau dia memperlakukan kamu tidak baik, ya karena kamu merasa bahwa kamu tahu bahwa dia pun sayang sama kamu, suka sama kamu, ya wajar kamu juga marah, karena kamu tidak suka diperlakukan semena-mena oleh orang yang memang mencintai kamu. Dan ini memang benar sama-sama saling cinta kan gitu, bukan cinta sepihak gitu. Walaupun dia mendesain hubungan kalian itu seolah-olah kamu yang mengejar-ngejar dia gitu.
Padahal sebenarnya kamu tahu kok isi hati dia. Karena aku lihat di sini secara jiwa dan batin kalian itu terhubung. Jadi tanpa dia mengucapkan kalau dia suka sama kamu, kamu udah tahu sendiri gitu. Kalau kamu itu kalau dia itu tahu kalau dia itu suka sama kamu gitu. Ya jadi ada timbal balik kalau dibilang tentang perasaan. Ya, sama-sama saling suka aku lihat di sini. Jadi gitu ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat juga kamu memang udah siap, selalu siap bahkan memberikan cinta dan dukungan kepada dia untuk membantu dia agar bisa tumbuh, agar tetap semangat menjalani hidup, agar tetap tetap bekerja keras untuk pertumbuhan hidupnya, untuk perkembangan kesuksesan hidupnya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh cuman karena sudut pandang sih, karena ini Eight of Sword-nya tegak. Sudut pandang dia yang hanya punya satu prinsip, dan dia hanya memegang satu prinsip yang dia miliki. Jadi kayak misalkan dia pengen prinsip dia tuh A, maka A itulah sampai akhir yang dia pegang. Sehingga ketika dia menemukan masalah yang berbeda dari prinsip dia keder, dia bingung. Dia harus menanggapi masalah ini dengan seperti apa, sedangkan prinsip dia A gitu loh. Paham ya? Jadi dia itu ada punya prinsip A, terus ketika situasinya tidak sesuai dengan prinsip A dia bingung harus menanggapi masalah itu dengan apa, dengan sudut pandang yang seperti apa. Karena itu mungkin bertolak belakang dengan sudut pandang A dia ini, atau mungkin tidak sesuai atau tidak menemukan titik temu atau solusi dari sudut pandang dia ini gitu. Ya, jadi dia merasa kayak terpojokkan, merasa terbelenggu dalam hubungan ini, merasa kayak tidak bebas, merasa kayak kayak terjebak gitu lah ya, terjebak dengan masalah yang ada di hubungan kalian kayak gitu. Karena dia sebenarnya tidak memandang segala masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Dia hanya memandang lewat sudut pandang yang sama, itu satu tok itu doang gitu ya. Intinya seperti itulah. Nah, terus itu juga untuk saat ini aku lihat memang masih ada keserakahan, keegoisan dari si dia, masih ada kecemburuan juga sih. Ya, aku lihat di sini juga dia masih ada rasa cemburu sama kamu. Cuman saat ini tuh dia kayak itu, mungkin masih memiliki star syndrome itu ya. Jadi dia tetap fokus aja sama karir, sama keuangan dia, ya, sama ya abundance gitulah. Jadi kayak seolah-olah ini kamu diabaikan oleh dia. Nah, tapi ya udah, karena kamu udah tahu jelaskan sifat dia ini, sehingga kamu ya udah, mau sakit hati pun percuma gitu ya, mau meminta kejelasan dari dia juga ya percuma gitu kan. Ya udah, kalau sakit hati aku lihat memang ya kamu kecewa. Aku lihat di sini kamu kecewa karena kamu sering diabaikan oleh dia gara-gara alasannya pekerjaan lah, gara-gara keuangan dia yang masih belum stabil lah, atau ya masalah-masalah itu lagi kalau aku lihat di sini ya. Memang sering banget, banyak sekali ketidaksepakaman, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian yang mau dibuat apa, mau diapakan lagi ya, karena ini udah, kalau aku lihat udah sering terjadi. Terus itu juga komunikasi juga aku lihat buruk lah. Kamu mau apa lagi gitu kan, mau kamu paksakan ada komunikasi juga pasti diabaikan gitu kan. Jadi ya mau dikata apa gitu. Hubungan ini kalau aku lihat kamu sudah merasa ini hubungan udah gagal. Memang udah bagusnya udah deh selesain aja, akhiri aja. Makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk having fun dengan dirimu sendiri. Kamu nggak peduli dengan dia mau jungkir balik, dia mau ngapain juga bodo amat. Nah ya, karena itu sejak awal sifat dia ini seperti ini, tidak berubah gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kamu selalu dianggurin, nggak diperhatiin. Sampai sekarang pun nggak ada pergerakan seperti apa. Mau dia saat ini lagi mikirin solusinya atau apa, tapi sampai detik ini aku lihat nggak ada pergerakan dari dia. Sehingga kamu berpikir bahwa yaudah deh, aku memang nggak berhak untuk meminta orang membahagiakan aku. Jadi ya udah, lebih baik aku membahagiakan diriku sendiri. Itu lebih jelas gitulah. Saat ini kamu berpikirnya seperti itu. Apalagi di sini kamu sadar ya, selama ini kan kamu sangat bergantung sama dia ya. Selama ini apa yang dia mau kamu harus turuti, apa yang dia mau A ya kamu harus ikutin A, kayak gitu ya. Sehingga sampai-sampai kamu itu sulit untuk mandiri dengan hidupmu sendiri gitu ya. Kamu bergantung kebahagiaan
dengan dia. Kamu gini, ekspektasi kamu kayak itu tadi. Kalau misalkan kamu udah cinta sama dia dan kamu tahu bahwa dia cinta, seharusnya kan ada timbal balik. Tapi ternyata nggak ada sampai sekarang. Nah, jadi saat ini kamu udah paham, sudah hafal dengan tingkah lakunya yang seperti itu, tidak akan pernah memberikan timbal balik ke kamu. Jadi maka dari itu, karena kamu udah sering banget dianggurin ya, bahkan kamu entah terakhir kali kamu bahagia itu entah kapan kayak gitu ya. Bahkan aku lihat juga di sini dia tidak pernah memperlakukan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Dia selalu hidup dengan hidupnya sendiri gitu loh. Dia dengan kayak menikmati hidupnya sendiri. Kamu sering dianggurin, kayak nggak dianggap kayak gitu ya. Jadi ya buat apa gitu, apalagi orang ini kan pengontrol. Semakin kamu dikontrol, selama ini toh kamu nggak pernah bahagia gitu ya kan. Nah, jadi daripada terus-terusan ngikutin maunya dia, dikontrol terus sama dia tapi nggak bahagia, ya buat apa. Jadi makanya di sini kamu lebih memilih untuk ya udah deh, pergi aja gitu ya. Capek untuk dikontrol oleh dia terus ya. Dan kamu memilih untuk membahagiakan dirimu sendiri. Karena toh selama ini kamu merasa kayak harga dirimu rendah gitu loh di mata dia. Kamu kayak nggak dianggap berharga gitu. Ya, aku lihat. Iya, ya itu tadi, dia hanya mementingkan kehidupan dan kebutuhan dia sendiri. Kamu tidak pernah dianggap gitu loh. Iya, entah perlakuannya gitu ya, perlakuannya kayak dia nggak pernah menganggap kamu seperti itu. So ya buat apa, lebih baik kamu membahagiakan dirimu sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke deh, terus ini apa sih yang ingin dia katakan? I really don't care even though I don't show it. Sebenarnya dia tuh sangat-sangat peduli sama kamu, walaupun sama ini tuh dia tidak pernah menunjukkannya. Ya itu karena mungkin dia memang orangnya gengsian, star syndrome. Jadi maunya itu terlihat dia nggak kelihatan bucin gitu loh. Ya, I was selfish and stuck in my ego. Gitu tuh kan. Dia tahu dia itu egois. Justru karena dia egois itu akhirnya membuat dia terjebak dalam egonya sendiri. Akhirnya sekarang ya apa, nggak ada hasilnya gitu ya. Dia tetap dengan keegoisannya, bahkan sudah dicoreng gitu ya, udah tercoreng nama dia di benakmu. Dia orang yang star syndrome, egois, narsis lah, semacam itulah ya, pokoknya gitu. Dan aku lihat di sini dia memang sangat mencintai kamu ya. Dia saat ini tuh dia tuh takut banget kalau saat ini tuh kamu menolak dia. Yaitu karena orang star syndrome, orang yang maunya serba perfect, itu takut banget kalau dia itu ditolak. Ya samalah kayak artis-artis kalau lagi di atas-atas ya. Kalau misalkan kalau dia tidak dianggap ya oleh orang lain, kan pasti dia marah. Nah, sama seperti dia ini. Ya, lagi percaya dirinya, tautnya dia ditolak sama kamu, kan ngerasa malu banget dianya gitu ya. Intinya kayak gitu, dia takut banget kalau misalkan dia ditolak oleh kamu. Makanya sampai sekarang pun dia masih menunda untuk pergerakan ke arah kamu. Cuman memang keinginan dia adalah masa depan dia bersama kamu. I want a future with you. Dia ingin masa depan dia bersama kamu. Bahkan masih ada gairah di sini, gairah seksual yang kuat dari dia ke kamu gitu ya. Cuman mungkin saat ini dia butuh waktu untuk bisa menghilangkan keegoisannya ya, star syndrome-nya itu dulu. Dia harus merendahkan egonya dulu. Dia harus melawan egonya dulu. Kalau dibilang cinta, of course cinta. Bahkan ada gairah secara seksual. I wanna kiss you, kata dia. Ya, ada gairah yang begitu kuat dari dia terhadap kamu. Terus itu keinginan dia di masa depan adalah bersama kamu. Jadi sebenarnya ada niatan. Jadi kalau aku rasa dia akan datang lagi. Cuman untuk saat ini dia butuh waktu untuk menurunkan ego dia. Ya, dan mencari celah gimana caranya menyelesaikan masalah di antara kalian yang mungkin ini udah cukup lama atau mungkin selalu berulang, sehingga benar-benar yang sudah sudah kayak sulit untuk bisa diperbaiki gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Ya. Nah, apalagi Leo ya.
Leo itu kalau misalkan ini dia tuh kalau ya kalau misalkan dia ngerasa nggak dihargai gitu ya, nggak di apa udah nggak disayang gitu ya, terus dia mau balik lagi tuh gengsinya tinggi gitu ya. So, oke lah, yang penting kamu bahagia aja, oke? Ini alfabetnya, kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan alfabet ini, kalau ada di nama kamu, atau nama dia, atau inisial nama, ya, it's okay lah, bisa kok resonate dengan keadaan kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.